Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4. Saya Tiara Aprilianti. Dan saya Angelin Junius. Di sini kami akan mempresentasikan proyek klasifikasi dan clustering jenis kaca untuk mendukung investigasi forensik dari tahap business understanding sampai interpretation lengkap dengan implementasi codingannya di notebook. Baik, saya lanjutkan. Untuk latar belakangnya, pecahan kaca di TKP bisa menjadi barang bukti penting kalau jenisnya bisa diidentifikasi dengan tepat. Dataset kami mencapai 214 sampel kaca dengan 9 variabel kimia, yaitu ada refractive index, sodium, magnesium, aluminium, silikon, potasium, kalsium, barium, besi, dan 6 jenis kaca lainnya. Tujuan kami adalah melihat apakah kaca bisa dikelompokkan secara alami, lalu mencari variabel yang paling membedakan dan membangun model klasifikasi akurat dengan forensik. Di notebook saya load dataset dengan pandas, cek save, info, dan describe untuk melihat statistik tiap variabel. Ini adalah bagian understanding dari value counts, kolom atau kolom type. Di sini akan mengetahui apakah distribusi kelasnya tidak seimbang. Lalu Windows mendominasi sementara tableware dan kontainer sedikit. Lalu saya cek null, sum, dan duplicate. Hasilnya itu bersih, tidak ada missing flow atau duplikat. Selanjutnya data prevision. Saya drop kolom ID karena tidak relevan. Lalu memisahkan X dan Y menggunakan standar scalar. Soalnya skala variabel beda jauh dari silikon di kisaran 70, sementara barium cuma 0 sampai 3. Lalu saya mengsplit data training testing yaitu 75:25 menggunakan stratif supaya proporsi kelas tetap terjaga. Untuk exploratory data analysis, saya membuat history tiap variabel menggunakan SNS hisplot. Lalu untuk mengetahui barium dan potasium sangat condong ke kanan. Lalu SNS heatmap correlation matrix menunjukkan kolerasi kuat antara refractive index dan kalsium. Lalu boxplot dan distribusi magnesium, aluminium, dan barium per jenis kaca yang sudah mulai kelihatan pola pembedanya antar kelas. Lalu saya akan melanjutkan ke Tiara untuk modeling sampai interpretation. Terima kasih Angel. Untuk modeling saya pakai dua pendekatan pertama. Yaitu K-means clustering. Saya loop dari 2 sampai 8. Hitung Silhouette skor tiap K, lalu plot hasilnya. Nah, skor terbaik di K2, tapi karena mau dibandingkan dengan 6 kelas asli, saya pakai K sama dengan 6. Hasil clustering saya visualisasikan pakai PCA 2D window float dan non float tumpang tindih karena komposisinya mirip, sedangkan headlamp terpisah jelas karena kandungan bariumnya khas. Kedua klasifikasi pakai random forest classifier dengan 300 pohon dipilih karena robust terhadap skala fitur berbeda dan bisa kasih fitur importance. Nah, saya fit ke data training, predict ke data testing. Nah, untuk evaluation saya pakai classification report. Hasil akurasinya 83% pada uji terbaik kelas headlamp.
dengan precision recall 100%, confusion matrix saya visualisasi pakai heat map, kesalahan terbanyak antara window float dan non float saya jalankan cross file. Saya jalankan cross file skor 5 vol, hasilnya rata-rata 67%. Lebih rendah dari uji, artinya mode masih kurang stabil di kelas minoritas. Nah, selanjutnya terakhir saya tampilkan fitur important hasil magnesium, aluminium, dan refractive index jadi variabel paling berpengaruh. Baik, itu adalah seluruh tahapan proyek kami dari bisnis, understanding, sampai interpretation, beserta implementasi codingannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.